Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa klik like dan subscribe. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kaizarani dengan NIM 20140101111. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang taharoh. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian taharoh. Taharoh secara bahasa memiliki arti bersih, sedangkan secara istilah taharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Dan selain itu, taharoh juga dapat diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Selanjutnya yaitu dalil tentang taharoh yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sadaqallah. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Selanjutnya adalah macam-macam taharoh. Taharoh terbagi menjadi dua, yaitu taharoh dari hadas dan taharoh dari najis. Taharoh dari hadas terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, taharoh dari najis terbagi menjadi tiga, yaitu ada najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasita atau najis sedang, dan najis mughalazah atau najis berat. Mari kita bahas pada slide selanjutnya. Kita akan membahas ya tentang hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu yang pertama keluarnya sesuatu dari dua lubang atau dua jalan, yaitu kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Yang kedua dapat dikatakan hadas kecil yaitu bila manusia itu hilang akal seperti mabuk, gila, pingsan, dan tidur. Yang ketiga, hadas kecil itu bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram kita tanpa ada batas yang menghalanginya. Yang keempat, menyentuh kemaluan, kubul atau dubur dengan telapak tangan. Selanjutnya hadas besar. Hadas besar yaitu yang pertama keluar mani, baik mimpi atau hal yang lain bagi laki-laki. Yang kedua, haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang ketiga, nifas, yaitu darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Yang keempat, melakukan hubungan suami istri. Dan yang kelima, meninggal dunia kecuali bagi orang yang syahid. Cara mensucikan hadas besar ini yaitu dengan mandi wajib. Selanjutnya yaitu najis. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Yang kedua, najis mutawasitah, najis sedang, yaitu najis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu najis mutawasitah hukmiyah dan najis mutawasitah aniyah. Contoh najis mutawasitah yaitu darah, nanah, bangkai binatang, air kencing, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu najis berat atau najis mughalazah, yaitu
Cara mensucikannya secara bertahap yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah yang suci. Contoh terdapat pada anjing dan babi. Adapun yang berasal dari anjing dan babi seperti air liurnya, dagingnya, darahnya, air kencingnya, bulunya, dan kotorannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih tata cara taharo atau bersuci. Itu ada 3. Yang pertama ada mandi wajib, yang kedua berwudu, dan yang ketiga adalah tayamum. Mari kita simak tata caranya. Tata cara mandi junub. Pertama, baca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Kedua, tuangkan air dan cuci kedua tangan. Ketiga, ambil air dengan tangan kanan atau gayung untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Keempat, bersihkan kotoran kemaluan yang menempel pada tangan kiri dengan menggosokkannya ke lantai atau menggunakan sabun. Kelima, kumur dan hirup air ke dalam hidung. Kemudian wudhu tanpa mencuci kaki, karena bagian ini diakhirkan. Keenam, sela pangkal rambut dan basahi dengan air hingga membasahi seluruh kepala dan rambut. Ketujuh, siram kepala 3 kali. Kedelapan, guyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan bagian kanan, bisa menggunakan shower. Kesembilan, pindah tempat kemudian cuci kedua kaki dan sela jari-jari kaki hingga membasahi seluruh kaki. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, membaca basmalah. Bismillah. Yang ketiga, menuangkan air ke telapak tangan kanan dan digunakan untuk membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut untuk berkumur dan dimasukkan dalam hidung sekaligus dengan 1 cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan menggunakan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Yang keenam, menyela-nyela jenggot. Bagi yang jenggotnya tipis, harus dipastikan air mengenai kulit dasar jenggot. Bagi yang jenggotnya lebat, cukup disela-selai dengan air. Yang ketujuh, membasuh tangan. Diawali tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Yang kedelapan, mengusap kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Tata caranya, telapak tangan yang basah diusapkan ke kepala mulai dari depan, ditarik ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari mengusap telinga bagian luar. Cara membasahi telapak tangan ada 2. Pertama, seusai membasuh tangan sampai siku, sisa air yang masih menempel di telapak tangan langsung digunakan untuk mengusap kepala. Cara kedua, kedua telapak tangan dibasahi dengan air lalu dibuang. Yang kesembilan, membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Tayamum berarti al-qasdu, yaitu menuju dan bermaksud terhadap sesuatu. Tayamum yaitu menuju kepada tanah untuk mengusap muka dan kedua telapak tangan, sebagai ganti dari wudhu dan mandi junub, dengan menggunakan debu atau tanah yang suci dikala tidak mendapatkan air, dan atau ada uzur atau alasan yang dibenarkan. Misalnya hawa terlalu dingin,
dan sakit tidak boleh terkena air. Selanjutnya yaitu adalah hikmah taharah. Yang pertama, hikmah dari taharah yaitu dapat menyempurnakan iman karena Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kedua, dapat mendorong diri kita untuk semakin dekat dan taat kepada Allah SWT. Yang ketiga, dapat menambah kekhusyukan dalam menjalankan ibadah. Yang keempat, kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit karena kita telah menjaga kebersihan diri kita. Yang kelima yaitu dapat menumbuhkan kita menjalani hidup dengan lebih nyaman karena bersih tentu akan mendatangkan kenyamanan. Baiklah, mungkin hanya ini penyampaian materi kita tentang taharah. Semoga dapat dipahami dan juga dapat diambil manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.